Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Fatimah Zahra. Em, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya rancang untuk praktik micro teaching. Jadi di sini satuan sekolahnya saya memilih sekolah menengah atas atau SMA di SMA Muhammadiyah Kota Bumi. Kemudian saya memilih kelas 11 semester ganjil dengan materi pokok Giving Opinions dengan alokasi waktu 1 kali 15 menit di pertemuan pertama. Kompetensi inti atau KI-nya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI yang kedua menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan gotong royong. Kemudian KI yang ketiga atau kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual. Kemudian kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Kemudian kompetensi dasar di sini saya menggunakan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu 3.2 menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan. Kemudian unsur kebahasaan pada ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian di 4.4 yaitu menyusun teks lisan untuk menyatakan dan merespon ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajarannya di sini saya punya 3 tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menentukan fungsi dan tujuan ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran. Yang kedua, siswa menemukan informasi berdasarkan ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menggunakan ungkapan, pendapat, dan pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi pembelajarannya yaitu ada fungsi sosial untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Kemudian ungkapan, materi pembelajarannya itu menyatakan pendapat atau pikiran dengan ungkapan seperti I think, I suppose, and in my opinion. Kemudian unsur kebahasaannya ucapan, tekanan, dan intonasi. Kemudian metode pembelajarannya itu tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Kemudian media pembelajarannya menggunakan lembar penilaian dan lembar kerja siswa atau LKS. Yang selanjutnya itu ada sumber belajar. Di sini saya menggunakan sumber belajar dari buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 Kemendikbud revisi. Kemudian di sini juga siswa dapat mengakses buku tersebut via online melalui YouTube yang sudah saya siapkan di RPP ini. Kemudian kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluan, guru memberikan orientasi, persepsi, dan motivasi kepada siswa. Kegiatan intinya siswa menyimak penjelasan yang diberikan guru. Siswa berupaya menemukan informasi yang diberikan guru tentang ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran. Kemudian siswa berlatih menyebutkan ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran. Siswa berdiskusi mengenai penggunaan ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian kegiatan penutupnya, guru memberikan umpan balik dari setiap kegiatan belajar. Kemudian di sini yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian sikapnya tepat waktu, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Penilaian pengetahuannya, siswa secara berpasangan membuat percakapan, ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran. Kemudian penilaian keterampilannya, siswa secara berpasangan mempresentasikan hasil teks percakapan mengenai menyatakan pendapat dan pikiran yang telah dibuat. Kemudian RPP ini telah diketahui oleh kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.